tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang dan salam bahagia. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Saya di sini melaksanakan aksi nyata untuk modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada tahapan sebelumnya, saya sudah membuat kegiatan yang berdasarkan bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Setelah saya melihat kegiatan yang ada di sekolah, saya memiliki pertanyaan, Bu Kepala. Yang pertama, bagaimana menunjukkan minat baca pada murid? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis pada murid. Yang ketiga, bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Jadi dari sini saya melihat anak-anak saat ini sekolah juga diperbolehkan membawa HP. Untuk berdampak positif pada murid, maka perlu mengarahkan pada hal-hal yang tepat. Di sini saya mengambil tema ini dengan latar belakang seperti itu, Ibu. Yang berikutnya, ini perlu tindakan, Ibu. Perlu tindakan apa yang harus dilakukan nanti untuk yang berdampak pada positif pada murid. Tindakan ini yang saya baca. Yang pertama, membiasakan murid untuk membaca, untuk berliterasi. Sebelumnya sudah ada program limit literasi 15 menit. Saya akan mengembangkan. Jadi saya akan terus melanjutkan program ini, tapi dengan arah yang lebih luas lagi. Yang kedua, memberikan masukan dan penerapan agar murid terbiasa dan menganalisa suatu kegiatan. Jadi tidak hanya mendapatkan satu sumber, jadi murid bisa mendapatkan dari berbagai sumber. Yang ketiga, memberikan kegiatan yang dipilih mereka secara mandiri. Jadi nanti anak-anak itu menyuarakan
apa sih kepinginnya mereka. Setelah itu kita punya pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka. Jadi nanti mereka yang menyuarakan suaranya, mereka memilih kegiatannya, dan mereka agar memiliki rasa kepemilikan terhadap apa yang dilakukan. Mungkin dari pertanyaan itu Ibu, bagaimana menurut Ibu? Yang pertama itu kemampuan literasinya, bagaimana agar anak itu minat bacanya membagikan minat bacanya anak. Kalau menurut saya itu tetap diadakan pendampingan secara berkesinambungan dan intensitasnya lebih gitu dari guru terhadap anak. Itu bisa menampilkan hal-hal yang bisa menarik perhatian siswa, entah itu gambar, gitu ya, gambar, kemudian dibarengin dengan narasi barangkali, atau ajak dengan bercerita, itu bisa juga bercerita atau menonton cerita singkat melalui media apa, kan kita sudah ada juga ajak nonton bareng gitu, dengan ada apa namanya percakapan di sana, kemudian ada tulisannya gitu. Itu ya, yang pertama itu adalah membuat anak itu menarik lah dari media yang kita tampilkan gitu. Begitu, itu yang pertama, mungkin media yang bisa menarik perhatian siswa gitu. Kemudian yang kedua apa tadi? Menumbuhkan berpikir kritis pada murid. Menumbuhkan cara berpikir kritisnya anak-anak itu ya. Tetap ini ada semacam terapi ya, stimulus respon itu ya. Nah, apapun yang kita misalnya untuk memancing anak-anak bisa memberikan apa namanya, ya mungkin yang kita harapkan dari pertanyaan tadi, berpikir kritisnya itu kan kita tidak tahu ya, harus melihat dengan kasat mata ini apa sih responnya dari kita menampilkan ini, respon anak-anak apa. Nah itu artinya kan, oh berarti sudah ada cara berpikir kritisnya dia gitu dari respon yang dia tunjukkan gitu. Nah itu menjadi catatan buat kita. Kalau seandainya ini yang kita tampilkan ternyata dia cuek gitu, paham gitu, apalagi anak-anak tunarungu kan, gitu dia pasti ya cuek gitu, apa yang diinginkan sama guru saya gitu nanti. Nah dia juga tidak bisa berpikir secara kritis gitu dalam apa yang kita tampilkan. Itu yang kedua, barangkali mungkin ada tambahan nanti sama teman-teman bapak. Nah kemudian yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Nah itu bisa kita lihat dengan kerja kelompok itu, misalnya dari apa yang kita tampilkan di media itu gitu. Kemudian kita bentuk kelompok dari anak-anak itu, bagi masing-masing tanggung jawab pada setiap anak-anak gitu. Mungkin pembagian tugas gitu ya, dari sudah apa yang kita tampilkan, kemudian ada diskusi gitu, kemudian terakhir itu adalah pemberian tanggung jawab melalui pembentukan kelompok itu. Nah di sana mungkin ada kita melihat masing-masing pastinya akan mengerjakan apa yang menjadi tupoksinya mereka masing-masing gitu dalam satu kelompok itu. Entah itu ketuanya apa ya ininya gitu. Sebenarnya ini pemimpinannya ini bukan pada ketuanya aja gitu, tetapi pada masing-masing yang memang sudah dikasih tanggung jawab itu gitu. Dari sana kita bisa melihat gimana sih anak-anak itu bisa menjadi apa dalam kepemimpinan itu gitu, dalam tugasnya masing-masing. Dan setidaknya memimpin dirinya sendiri dalam tugas itu. Terus ada tambahan? Mungkin tambahan dari saya untuk tambahannya itu tambahan nomor satu udah benar, maksudnya kita harus memakai media
kegiatan limit, kita kasih kegiatan limit, anak-anak membaca, habis membaca kita ajukan siapa yang mau mengulas kembali apa yang dibaca ke depan. Seperti yang contoh misalkan Mang Yuda mengulas kembali apa yang dia baca tadi, seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi rencana untuk melibatkan suara pilihan murid yang pertama tadi ya, bisa saya simpulkan memberi saluran kepada murid melalui media yang disukai. Jadi yang pertama, terus berikutnya menerima masukan pendapat dari murid. Tiap tadi kelompoknya tadi. Yang berikutnya meminta kepada murid berkaitan dengan model penugasan. Di sesuaiannya Ibu, berarti anak-anak diberikan tugas seperti apa agar mereka menjadi pemimpin pada dirinya minimal, berikutnya pada kelompoknya. Untuk berkaitan dengan ini berarti perlu aset sekolah yang digunakan ya Bu ya. Pertama murid sendiri, yang berikutnya adalah tadi ada harus bimbingan dari guru, berarti gurunya terlibat juga. Ini lagi tadi Pak Irfan menyampaikan ada sebuah refleksi ya Pak Irfan ya. Jadi saya kepinginnya nanti ada anak-anak itu membuat rangkuman Bu, apa yang mereka sudah baca, misalkan seperti itu. Dan harapan saya itu kalau bisa ditulis di website kita Bu. Jadi hasil literasi setelah disimpulkan buat refleksi anak-anak dimasukkan dalam website kita. Berarti aset yang berikutnya yang kita gunakan adalah media website sekolah Bu. Nah, untuk membaca ini anak-anak perlu juga wifi ya Bu yang digunakan. Di sekolah kita, asal kita sudah ada beberapa titik untuk wifi. Mungkin waktu yang diperlukan nanti kita akan berkolaborasi dengan programnya wakil kurikulum, yaitu adalah literasi 15 menit di sana. Nah, dari sini saya bisa mengambil pelajaran Ibu yang tadi dari percakapan kita ini saya menemukan nama programnya Bu. Ini dasar saya ini saya mengambil pelajaran anak-anak di sini saat ini melaksanakan UNBK. UNBK itu sudah menggunakan digitalisasi. Jadi saya kepingin membuat program ini raih mimpi melalui literasi digital. Raih mimpi mantap. Jadi dari literasi digitalnya. Nah, kegiatan ini termasuk kegiatan kurikuler Bu. Pak Irfan kemarin sudah membuat program ini di hari Kamis. Saya akan ikut ke sana juga di hari Kamisnya juga. Terus yang terlibat murid sendiri, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Untuk rencana selanjutnya Ibu, setelah saya ini mengambil pelajaran dan saya membuat program ini, yang pertama adalah membangun kepercayaan murid. Mungkin di sekolah yang lain itu menggunakan media elektronik itu sudah hal biasa. Tapi kalau anak kita ini memanfaatkan media elektronik ini sungguh-sungguh luar biasa. Apalagi yang sudah terarah, mereka sudah membuat literasi, hasil literasi tadi bisa merangkum. Harapan saya juga bisa mengupload sendiri dia di website sekolah. Nanti kita akan bantu bersama. Untuk dari ambil pelajaran itu, dari yang asik yang saya butuhkan, pertama adalah murid, mereka sendiri, berikutnya guru untuk pendampingannya, selanjutnya ada HP, anak-anak yang sudah punya HP itu yang sudah bawa sekolah, dibawa ke sekolah, berikutnya laptop atau komputer Bu. Kita bisa memanfaatkan aset yang ada di lab komputer untuk masyarakat itu. Selanjutnya adalah wifi, tentunya kalau kita digitalisasi pasti kita menggunakan wifi. Berikutnya adalah media web sekolah yang sudah ada di sekolah ini. Kegiatannya masih sama, 1 minggu sekali. Nanti jadi ada yang literasi secara konvensional yang dari perpustakaan, nanti juga ada yang menggunakan literasi secara digital, menggunakan bisa HP, laptop, komputer. Waktu yang dibutuhkan 1 minggu setiap hari Kamis. Anak-anak murid ini bisa seluruh, mungkin dari kelas 1 hingga kelas 12. Di kelas 1 yang suka itu kemarin saya mengamati di kelas itu, anak-anak ternyata sudah bisa melihat contoh yang kecil itu adalah YouTube. Dari YouTube mereka sudah senang sekali ketika belajar memanfaatkan media itu. Terus untuk penanggung jawab, sementara saya sendiri selaku CGP dan dibantu dari rekan-rekan wali kelas nantinya.
mungkin dari ini Bapak Ibu dari wakil kurikulum, mungkin dari kesiswaan karena ini berhubungan dengan murid, dan nanti dari Bapak Sarpras ini berikan masukan kepada saya apakah program ini sudah tepat atau harus diperbaiki, bagaimana, seperti apa. Silakan. Menurut saya sih program Pak Yanto ini sudah tepat menurut saya, di mana program ini sudah untuk apa istilahnya modalnya, istilahnya atau asetnya kita itu semua sudah tercover di sana, mulai dari wifi kita sudah ada, kemudian sumber daya manusia juga kan sudah pasti ada, dan sumber yang lainnya kait dengan digital sudah siap. Ini saya kira sebuah terobosan menurut saya, karena mengingat siswa kita adalah siswa berkebutuhan khusus. Kalau sekolah umum sih ini seperti yang Pak Yanto bilang sudah biasa. Tapi kalau untuk siswa berkebutuhan khusus sangat luar biasa Pak ya. Semoga apa yang Bapak Yanto istilahnya rencanakan ini bisa nanti berjalan lancar, dan siswa kita juga memiliki pengalaman baru dalam melaksanakan program ini. Itu aja Pak. Saya Pak. Ya, dari saya sendiri, dari programnya memang bagus, cukup luar biasa. Cuma mengingatkan bahwa kita terdiri dari berbagai keturunan, literasi, senang membaca itu harus menggunakan beberapa jenis bahasa dan media jadinya. Untuk bahasa tadi boleh tunarungu bahasa sekarang. Mengingatkan saja untuk teman-teman atau siswa yang komunikasinya masih augmentatif, mohon dibantu medianya untuk yang augmentatif, dan itu jika anak-anak yang augmentatif bisa berkomunikasi berliterasi sederhana, mungkin tambahkan menggunakan tadi berbasis WA, bahasa augmentatif, bahasa simbol, itu rasanya akan lebih menarik, lebih lengkap jika itu ditambahkan. Mungkin bisa saya. Terima kasih. Tambahan untuk anak tunarungu ya. Misalkan untuk anak tunarungu biasanya kan kita menemukan kata-kata sulit. Nah itu mungkin nanti dikasih tanda, nanti ditaruh ada glosarium ya. Untuk artinya ini itu ya. Biasanya kalau manual biasanya kan anak-anak literasi. Termasuk yang augmentatif. Kayaknya belum ada yang bikin glosarium untuk bahasa augmentatif. Kita bikin bahasa simbol sendiri bagi siswa yang sudah berkomunikasi menggunakan media HP tapi belum bisa berbahasa biasa, coba pakai bahasa simbol, bikin itu. Mungkin nanti akan lebih berpengaruh di depannya. Mungkin boleh sedikit menambahkan, kan sudah bagus nih Pak ini programnya dengan digitalisasi dalam pembelajaran literasi. Nah, mungkin yang ingin saya tambahkan atau memberikan saran, kan di sini murid kita cukup banyak. Nah, mungkin dalam pelaksanaan kan setiap hari Kamis kan sudah ada kegiatan, mungkin itu dijadwal atau bagaimana. Jadi misalnya mana yang mau di lab, mana yang mau di perpus, itu lebih diam lagi biar nanti pelaksanaan juga tidak berhamburan atau berebutan kayak gitu. Mengingatkan kalau yang dewasa udah bisa ibu-ibu aku ini di sana saja kayak gitu. Nah, mungkin kalau dijadwal tertata lagi. Kalau yang seperti itu dari akademis, ya masing-masing wali itu bisa mendampingi di saat literasi, karena selama ini yang saya lihat itu literasi hanya suaranya Pak Irfan sama Pak Yanto sendiri gitu, sementara yang lainnya entah kemana gitu. Nah artinya ini masing-masing wali ini kan sudah punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Seperti tadi karena kita beragam ya, banyak berbagai macam ketunaan, wali kelasnya itulah yang memang harus pegang gitu. Karena masing-masing ketunaan. Nah, sebenarnya di sini yang perlu kita tekankan sih PDM ya, sumber daya manusia itu gurunya gitu, juga orang tuanya barangkali yang mungkin bisa berkontribusi untuk kemajuan sekolah kita, khususnya untuk kemajuan anak-anak kita. Ini ya, terima kasih masukannya dari kepala sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Nanti kita memanfaatkan media yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Bahwasanya Kemendikbud itu sudah membuat buku digital. Nanti anak-anak diarahkan bisa ke sana. Seperti itu. Misalkan tentang buku bahasa Indonesia, Kemendikbud juga sudah menyediakan hal itu. Nanti bisa diakses
Kalau biasanya kita mengakses literasi anak itu dengan konvensional, membaca di perpustakaan, nah ini kita manfaatkan dengan digitalisasi, memanfaatkan sumber belajarnya dari Kemendikbud yang sudah dibuat oleh Kemendikbud. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya dari dua tahapan ini. Yang pertama adalah buat pertanyaan, yang berikutnya ambil pelajaran. Selanjutnya nanti saya akan beri mimpi anak-anak kepinginnya seperti apa, pilihannya seperti apa yang harus dibaca bukunya. Setelah mereka memilih buku apa yang dibaca, mereka akan memiliki rasa kepemimpinan dalam dirinya. Setelah itu anak akan membuat resume apa yang dibaca. Nanti selanjutnya di akhir kita akan upload di website kita. Jadi nanti kita tambahkan menu di website kita adalah literasi. Jadi nanti semua hasil karya anak-anak literasi dimasukkan ke sana. Oke, demikian aksi nyata, tahapan aksi nyata dari modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih atensinya, terima kasih atas dukungannya Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Adik Kepala Sekolah. Selamat siang, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Salam guru penggerak belum. Mbak, sudah foto nggak? Saya ke foto ambil Mbak. Ya, tidak jelas nama apa. Sudah. Cekrek. Oke. Lanjut. Lihat pas Sudah banyak ya? Komunikasi. Oke, sudah oke. Terus Kasih ya Bu ya. Semangat Kak Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan salam bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru. Hari ini saya melaksanakan kegiatan aksi nyata di modul terakhir guru penggerak, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ya, kali ini saya akan berbincang-bincang sama Bapak Ibu Guru, program apa yang akan berdampak pada murid untuk yang bisa diterapkan tahun ini bahkan tahun depan. Next bangun. Nah, ini yang tengah adalah Bapak fasilitator saya saat jadi pendidikan calon guru penggerak, Bapak Hairil Anam dari Kabupaten Sumeneb, pengawas SMP. Selanjutnya pengajar praktek saya adalah Bapak Yohanes Tri Utomo dari SD Marsudirini. Selanjutnya saya mohon maaf itu fotonya agak ganteng sedikit. Oke, next Baul. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama adalah JGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakasa perubahan kerja. Yang kedua, JGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Karena permintaannya di LMS adalah berupa video, maka saya membuat dalam bentuk video. Oke, lanjut. Tahapan kegiatannya membuat yang pertama adalah buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Yang selanjutnya adalah interpretasi apa yang direncanakan. Selanjutnya tahapan baca adalah yang pertama adalah buat pertanyaan. Bapak Ibu Guru, untuk mendasari apa kegiatan ini saya rancang, program ini saya rancang adalah tentang kegiatan pelaksanaan NBK. Itu yang melatar belakangi saya membuat program ini. Karena saya melihat 2 tahun terakhir ini NBK ini anak-anak kurang literasi. Karena membaca di situ di layar monitor itu banyak bacaannya, dia merasa bingung. Bahkan banyak yang memerlukan bantuan. Di ruang itu hanya 3 orang kadang, proktor, teknisi, sama pengawas. Seharusnya bagian yang membimbing anak adalah pengawas. Karena pengawasnya kewalahan, kami bersama terjun bareng untuk membantu anak-anak untuk literasi.
buat pertanyaan. Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama yang akan membuat arah investigasi kekuatan, potensi, dan peluang. Yang kedua, menggalang atau membangun tim koalisasi perubahan. Pertanyaan besar yang mendalam yang tertanam dalam pikiran saya yang pertama adalah bagaimana menunjukkan minat baca pada murid. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis pada murid. Yang ketiga, bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Dan pokok materi yang saya dapat adalah yang terakhir, kepemimpinan murid. Sehingga mereka bisa memiliki jiwa kepemimpinan minimal terhadap dirinya sendiri yang kemarin Bu Kepala Sekolah menyampaikan. Selanjutnya adalah kelompok kecil, bisa jadi kelas atau dibentuk lagi dalam kelas ada kelompok-kelompok kecil lainnya. Terus tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban, membiasakan murid untuk membaca, memberikan masukan dan penalaran agar murid terbiasa dan menganalisa suatu kegiatan. Yang ketiga, memberikan kegiatan yang dipilih mereka secara mandiri. Nah, dalam pelaksanaan untuk menyusun program yang berdampak kepada murid harus memperhatikan 3. Yang pertama adalah voice, suara anak. Jadi anak-anak itu kepengennya seperti apa? Nah, jadi itu muncul dalam diri anak. Yang kedua yaitu adalah choice, pilihan. Jadi selain dari keinginan, mereka kepengen apa lagi? Diturunkan kembali. Yang ketiga adalah ownership, kepemimpinan. Jadi mereka muncul kepemimpinan dalam diri murid, sehingga mereka bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Selanjutnya rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah memberi saluran kepada murid melalui media yang disukai. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Kepala Sekolah kemarin. Anak-anak diberikan media yang mereka sukai sehingga merangsang anak-anak untuk mampu berliterasi. Terus aset yang digunakan ini berkaitan dengan modul sebelumnya 3.2 adalah terkait aset. Aset yang pertama adalah aset manusia, itu murid, guru. Selanjutnya adalah aset fisik. Fisik ini termasuk wifi sekolah, media web sekolah yang ada. Sementara waktu web sekolah belum banyak terisi tentang kegiatan apa yang dilakukan murid. Saya punya gambaran anak-anak mampu membuat artikel, selanjutnya bisa diupload di website sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru juga seperti itu. Nanti ketika membuat misalkan penelitian tindakan kelas bisa diupload di website sekolah. Untuk waktu yang diperlukan 1 minggu. Saya sudah mulai kegiatan 1 minggu terakhir bersama Ibu Kepala Sekolah. Sudah berdiskusi juga dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah juga. Untuk penanggung-jawaban pada tahapan ini adalah calon guru penggerak, yaitu saya sendiri. Selanjutnya Bu. Yang kedua adalah ambil pelajaran, menyusun pertanyaan lanjutan, menemukali kekuatan, potensi, peluang melalui investigasi. Yang kedua, menentukan bagaimana cara menggali fakta, memperoleh data, survei individu atau survei yang lain. Sebelumnya di SLB sudah diterapkan program limit literasi 15 menit yang dilakukan secara konvensional, bertempat di area perpustakaan. Mengaca dari situ, perkembangan zaman sekarang sudah akses yang lain bisa dilakukan secara digital. Saya berpikiran bahwasanya digital ini sudah meluas. Kadang anak TK pun juga sudah mampu mengoperasionalkan dari aset-aset digital itu. Anak kelas 1 pun juga menyukai. Kemarin saya mencoba melihat atau survei di kelasnya Butut, anak mereka suka dengan pelajaran yang berbentuk digital.
seperti itu. Nah, maka dari itu saya merancang program adalah Raih Mimpi melalui literasi digital. Yang kedua, kegiatan ini termasuk kegiatan kokurikuler. Jadi ada di jam pelajaran Ibu. Mungkin nanti anak-anak yang bosan belajar di kelas bisa memanfaatkan lab komputer yang sudah tersedia. Selanjutnya yang terlibat adalah murid, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Karena yang bertanggung jawab atas seluruhnya di sekolah ini adalah kepala sekolah, maka ikut terlibat di dalamnya. Rencana untuk melibatkan suara kepemilikan murid adalah membangun kepercayaan murid. Ringkasan hasil literasi digital akan diupload di website sekolah. Nah, saya sudah menyampaikan kepada murid-murid saya, nanti setelah membaca, misalkan contohnya itu literasi tentang bacaan legenda, mungkin terjadinya asal usulnya Makepung itu seperti apa. Mungkin anak bisa literasi melalui sumber-sumber digital. Setelah itu dirangkum dan diupload di website sekolah. Untuk selanjutnya, sumber belajar dapat berupa blog dan lain-lain. Bisa memanfaatkan website-website yang ditulis orang-orang yang lebih dulu. Yang ketiga, memberikan kesempatan murid untuk refleksi. Jadi apa ya manfaatnya ketika saya literasi? Mengenali sejarah-sejarah sebelumnya, misalkan seperti itu. Yang terlibat aset, yang pertama adalah aset manusia, murid dan guru. Bahkan nanti bisa terlibat orang tua siswa juga. Yang kedua aset fisik, ada HP, laptop, komputer, wifi, dan media web sekolah. Mungkin itu Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, dari tahapan-tahapan bangsa ini yang aksi nyata yang saya laksanakan. Mungkin ada masukan atau umpan balik, kami persilakan. Pak Budi. Setelah menyimak, terima kasih pemaparannya Pak Rianto, programnya sangat luar biasa. Mungkin ini kami bisa mengingatkan, bukan menambahkan atau menggarami samudra lalu saya mengingatkan aja nanti dalam program-program yang tadi disebutkan namanya Raih Mimpi melalui literasi digital, mengingatkan kembali bahwa kita dalam surat program ini terdiri berbagai kegunaan. Dan di dalam berbagai kegunaan masih juga kita bedakan ada berbagai level inteligensi. Dan juga dalam nanti juga mungkin ada yang ganda. Jadi mungkin lebih lebih nanti sedikit tentang komponen media yang anak berkebutuhan. Media ini adalah media untuk kebutuhan literasinya. Ya, mungkin dimasukkan dalam programnya mungkin khusus untuk anak yang masih komunikasi dengan augmentatif, mungkin tambahkan kita bikin proyek atau PR untuk membuat kamus-kamus augmentatif. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Budi atas umpan baliknya. Untuk bahan literasi nanti itu berupa pilihan, anak-anak dapat mengakses di buku Kemendikbud, ya. Nah, kemarin saat rapat sudah disampaikan, saat di Dinas Pendidikan itu ada untuk website literasi. Untuk choice, anak-anak bisa memilih di sana buku pelajaran apa yang mau dibaca, seperti apa. Terus selanjutnya misalkan buku bacaan lain seperti buku cerita dan lain sebagainya. Mungkin yang masak juga Pak, bisa di sana buku masak misalkan seperti itu. Untuk selanjutnya kamus apa Pak Budi tadi? Apa itu?
yang sama sekali tidak bisa menggunakan mungkin nanti kita carikan referensi, nanti anak-anak bisa mengakses itu. Tadi saya sampaikan anaknya Bu Tut itu anak autis, Bu. Jadi kemarin saya lihat itu, dia menyukai bentuk digital. Jadi ketika belajar itu disuruh nulis nggak mau, Bu. Suruh baca nggak mau. Tapi ketika melihat sebuah video, ini huruf A atau huruf B, mereka mau untuk menirukan itu. Terima kasih Pak Budi masukannya. Nanti akan saya carikan bentuk medianya, mudah-mudahan bisa tercover. Bapak Ibu terima kasih, Ibu Kepala Sekolah terima kasih sudah mendampingi dalam aksi nyata ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera dan salam bahagia. Salam guru penggerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Oke ya. Anak-anak tadi sudah belajar di perpustakaan, sudah membaca secara konvensional, membaca buku, oke? Tapi anak-anak biasanya Pak Irfan setiap hari Kamis mengadakan kegiatan untuk apa itu? Apa? Setelah berdoa apa? Literasi. Hari apa? Hari Kamis. Oke, hari Kamis, setiap hari Kamis melaksanakan kegiatan literasi. Berapa lama? 15 menit. Nama programnya apa kemarin? Limit literasi 15 menit. Nah, anak-anak, sekarang eranya sudah era maju nih, ya. Komputer sudah ada, HP sudah ada, jaringan WiFi sudah ada. Kira-kira anak-anak itu kepinginnya sekarang literasi dengan apa, coba? Ayo, keluarkan suaranya. Internet. Menggunakan internet. Kira-kira apa namanya? Ada apa tadi? HP, ada laptop, komputer juga. Di lab komputer sudah ada di sana, ada laptopnya juga. Anak-anak ini kepengen nggak belajar seperti itu? Kepengen? Ya? Nah, anak-anak Pak Yanto kepengen membuat program. Ini dasarnya adalah masukannya anak-anak semua. Ya, kita buat program tapi atas suaranya anak-anak. Terus anak-anak mau belajar untuk komputer? Mau memanfaatkan HP? Mau ya. Nah, oke. Berarti namanya apa? Kalau kita membaca bukan bentuk buku, berarti namanya apa? Elektronik atau digital. Nah, kalau anak-anak mempunyai apa itu keinginan enggak membaca secara digital? Nah, misalkan ada buku nih, ada buku pengen belajar bahasa Indonesia, cari bukunya bahasa Indonesia di komputer. Mau nggak? Mau ya? Wih, hebat. Ayo coba keluarkan lagi suaranya apa? Suaranya tadi apa? Kepengen apa? Belajar digital. Siapa yang sudah bisa? Udah? Oh iya, semua bisa mengoperasionalkan HP ya? Bisa. Komputer ya? Bisa. Oke, sudah. Adi sudah sering belajar, Yuni juga, Kristin juga ya. Terus siapa nih? Eva juga sudah, sampai lupa Pak Yanto ya. Sudah, kemarin sudah kita laksanakan apa? Ujian berbasis komputer. Eva sudah ya. Eva nyoba belum? Masih belum ya. Yuni sudah ya. Saya sudah. Kristin juga sudah. Masih belum ya. Habis ini kita coba. Latar belakang Pak Yanto mengambil ini adalah kegiatan asesmen nasional berbasis komputer. Ada ANBK. ANBK itu menggunakan komputer berbasis digital. Ya, berbasis digital. Makanya Pak Yanto kepingin apa ya anak-anak yang mau, anak-anak yang ingin dikuasai lagi yang ada di SLP ini.
Ya, ternyata anak-anak suka membaca di HP, di komputer. Ya, itu latar belakang yang pertama adalah menunjang kegiatan ANBK. Ya, menunjang kegiatan ANBK. Juga menunjang kegiatan USBK. Ya, ujian sekolah berbasis komputer. Jadi anak-anak nanti kalau sudah berlatih diri untuk melaksanakan kegiatan literasi secara digital, anak-anak gampang. Ketika ada ANBK sudah gampang, ada USBK juga sudah gampang. Nah, sekarang nih anak-anak mempunyai pilihan nggak? Apa ya kira-kira yang saya mau baca? Ada nggak itu? Masa cuma buka boleh sudah diem? Gitu aja. Ada nggak keinginan apa? Ada pilihan apa saja coba ayo yang kepingin dibaca? Apa? Coba. Buku mata pelajaran yang sering kita pelajari? Matematika. Iya, matematika, IPS, apa lagi? Cerita. Buku bercerita. Terus apa lagi? Bahasa Bali. PKN. Budi lagi Bud? Apa lagi Bud? Bahasa Bali. Bahasa Bali. Messi kepengen baca apa? Bahasa Inggris. Komik? Cerita apa? Cerita legenda? Ya, oke ya. Berarti anak-anak memiliki pilihan untuk belajar membaca secara digital. Ada apa lagi? Buku mata pelajaran, buku cerita, komik. Nanti bisa diakses di sana ya. Terus harapan yang paling besar anak-anak mampu memunculkan kepemimpinan dalam dirinya masing-masing. Ya, mampu memunculkan kepemimpinan dalam diri masing-masing. Ya, dikontrol temennya. Sekarang kita membaca secara digital, literasi digital. Nah, belajar membaca. Jauh lebih baik lagi kalau anak-anak bisa merangkum apa yang saya baca tadi ya, ditulis gitu ya. Misalkan membaca sebuah cerita, legendanya misalkan cerita legendanya terjadinya Mekepung. Apa yang Mekepung itu ya? Cari dulu di internet ya. Setelah itu disimpulkan. Mengepung ini. Yang digunakan mengepung hewan apa? Kerbau ya. Terus dikasih apa lagi? Dihias. Kegiatannya dilaksanakan kapan? Seperti itu ya. Nah, rasa kepemimpinannya anak-anak ditumbuhkan dalam bentuk apa? Diciptakan apa? Membaca secara seksama, membuat rangkumannya. Terus setelah itu Pak Yanto nih punya kepengen anak-anak tulisannya nanti diupload di website sekolah. Habis membaca ditulis lagi, ditulis nih ya, ada gambarnya, ada tulisannya, bentuk tulis itu by Yuni. Penulis Yuni, kan dia tulis Yuni juga. Membaca, habis itu dirangkum, ditulis Yuni, dimasukkan di website sekolah, habis itu disebarkan. Pak, Bu, nih saya punya tulisan saya. Keren gak? Keren. Ya. Tadi juga gitu, membuat artikel apa, setelah dibaca apa, ditulis kembali, ditulis penulis Putu Adi. Nah, gitu. Eva juga sama. Semua mendapatkan hak yang sama. Apa? Rasa kepemilikannya dituangkan dalam bentuk tulisan, habis itu apa? Di-upload di website sekolah. Mau nggak nih? Mau ya? Mau ya? Selanjutnya anak-anak, nih, oke. Nanti kegiatan kita tadi sudah. Sekarang nama kegiatan anak-anak semua ya. Apa ya? Nama kegiatan kita kira-kira yang bagus apa? Kita buat sebuah program. Apa yuk? Apa ya? Ayo, cari inspirasi. Ayo, gali mimpinya. Belajar bersama, Nak? Boleh. Bermain sambil belajar gitu, Pak? Boleh juga. Ayo, keluarkan lagi, yuk. Apa ya? Terus apa namanya?
lanjut lagi. Terus di apa namanya ditulis di buku kita, terus kita print. Oke. Ya, anak-anak semua, dari latar belakang tadi Pak Yanto ada sebuah pertanyaan yang besar nih. Bagaimana menunjukkan minat baca pada murid? Tunjukkan apa? Minatnya. Nah, minat enggak ya? Tadi secara buku sudah konvensional ya bentuk papernya ya. Sekarang dibuat bentuk. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan berpikir kritis pada anak-anak semua? Pak, saya sukanya buku ini. Nah, kritis dong. Harus kayak Christine. Pak, saya sukanya ini. Nah, saya suka seperti itu. Anak-anak seperti itu. Terus yang ketiga adalah pertanyaannya, bagaimana menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid tadi, ya? Nah, yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, berarti rencana tindak lanjut kita adalah membiasakan anak-anak untuk membaca. Oh, buku saya sudah bosan misalkan, cari yang digital. Enak kayaknya sih, cari referensi. Ayo belajar menggunakan sumber lain, YouTube misalkan. Terus setelah itu artikel diketik di Google, apa itu? Misalkan cerita, legenda, Makepung. Nah, ada nggak ya? Cari banyak sumber, setelah itu dirangkum, gitu ya. Terus anak-anak tadi sudah menyuarakan apa keinginannya, ya. Terus selanjutnya adalah ini anak semua ambil pelajaran. Tadi ambil pelajarannya apa? Karena ini pemerintah sudah menjalankan program UNBK ini dalam rangka untuk menunjang UNBK. Pak Yanto sudah 2 kali UNBK ini. Yang jadi garis besar Pak Yanto adalah anak-anak kurang membaca. Ya, padahal pertanyaannya gampang, tapi karena tidak pernah belajar untuk membaca, jadi susah untuk melihat itu, susah untuk memilih jawaban atas pilihannya. Tunggu dulu. Nama programnya gimana? Raih mimpi melalui literasi digital. Oke? Oke, enak ya. Raih mimpi melalui literasi digital. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu pelajaran. Ya, dalam waktu pelajaran. Ya, intrakurikuler di dalam pelajaran. Misalkan, sekarang bahasa Indonesia, Pak, saya kepengen membaca secara digital. Nah, kita lari ke lab komputer, ya. Sumber aset yang kita gunakan yang pertama ada anak-anak semua, ada muridnya. Terus ada siapa? Gurunya. Terus ada apa? Laptop. Ini? Laptop. Ada? HP. Terus ada untuk koneksi HP apa? Wifi. Terus untuk upload tulisan anak-anak tadi apa? Menggunakan apa? Web sekolah. Nah, anak-anak, saya kepengen kegiatan ini anak-anak kira-kira kapan nih? Pak Yanto, saya kepengen kegiatan literasi digital berapa kali dalam 1 minggu? Nah gitu. Kira-kira berapa? 2 kali seminggu? Ya. Wow, 2 kali seminggu. Ini Kristen, Budi, Adi. Oh, 1 kali, minimal 1 kali ya? Oke. Ya, nanti penanggung jawabnya Pak Yanto ditambah dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, nanti editornya anak-anak nulis, sudah ditulis dalam bentuk catatan, Pak Yanto ngedit atau dibantu teman-teman. Anak nanti ini bisa konsultasi, misalkan Bu Lungit, ini bagaimana tulisan saya? Kenapa Bu Lungit? Bu Denis, ini bagaimana tulisan saya? Pak Yudi, bagaimana tulisan saya? Gitu ya. Pak Budi, bagaimana tulisan saya? Gitu. Oke ya, itu ya, sepakat ya? Ya. Nah, anak-anak semua, kita ini persiapan. Nanti kita susun programnya, kita laksanakan bersama, biar anak-anak rasa tumbuh kepingin belajarnya meningkat. Oke ya? Terima kasih. Kita sudah bertemu hari ini. Kita sudah untuk menggagas program yang kita laksanakan ke depan. Tadi apa? Nama programnya? Raih mimpi melalui literasi digital. Raih mimpi melalui literasi digital.
Selamat siang, tetap semangat belajarnya. Selamat siang. Siap. Semangat. Semangat. Salam bahagia. Salam bahagia.